Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas lanjutan buku The Theory of Investment Value karya John Boor Williams. Jadi buku ini buat Anda yang belum tahu adalah buku tentang valuasi yang direkomendasikan oleh Warren Buffett, bahkan satu-satunya buku valuasi yang direkomendasikan oleh Warren Buffett dan beberapa investor terkenal seperti Bill Ackman dan lain-lain. Jadi kita masih di bab 1, di part kedua, yaitu definisi seorang investor. John Boor Williams menjelaskan kalau semakin lama pembeli itu memiliki atau memegang saham atau obligasi, maka semakin penting dividen dan kupon obligasi, dan semakin tidak penting harga jual kembalinya. Jadi contoh ekstrimnya, ada suatu keluarga punya saham atau punya perusahaan. Yang penting bagi keluarga ini adalah pendapatan per tahun atau pendapatan per periode dari investasinya itu. Contoh, kita ngasih ke keluarganya yang sekarang itu adalah keluarganya Walmart. Jadi bagi Walmart yang paling penting adalah hasil tahunan. Jadi dividen tahunan itu, bukan harga jual kembalinya, karena dia belum berniat untuk menjual kembali. Jadi yang di sini yang diperhatikan adalah perusahaannya dan kinerja perusahaannya. Jadi ketika suatu keluarga menyimpan saham atau sekuritas dalam waktu yang sangat lama, contoh lebih dari 100 tahun, maka harga jual kembalinya tidak begitu penting. Yang penting adalah pendapatan per tahun atau dividennya dari perusahaan atau dari sahamnya itu. Nah, karena hal itu, maka John Boor Williams itu mendefinisikan investor sebagai orang atau seseorang yang mencari dividen atau kupon dari obligasi. Sedangkan spekulator itu orang yang membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari resale price atau dari harga penjualan kembali. Jadi kalau investor itu berharap dari dividen kalau saham, dan dari kupon kalau obligasi. Nah, kalau spekulator itu mereka berharapnya dari hasil penjualan kembali. Jadi beli, contohnya Bitcoin. Orang yang membeli Bitcoin cuma bisa berharap harganya naik. Karena itu Bitcoin adalah orang yang membeli Bitcoin adalah spekulator Bitcoin, bukan investor. Contoh, orang yang beli saham Unilever Indonesia, maka dia akan dapat dividen. Maka orang ini disebut investor. Begitu menurut John Boor Williams. Nah, mayoritas orang itu hybrid. Hybrid itu campuran. Jadi sebagian dia itu investor, sebagian dia spekulator. Jadi jelas kalau investor murni itu harus megang sekuritasnya dalam jangka panjang. Jadi seorang yang jadi investor, apalagi mengaku investor murni, berarti memang real investor, bukan lagi trader, bukan lagi spekulator, maka dia harus memegang sekuritasnya itu dalam waktu yang lama. Nah, spekulator murni itu harus memegang sekuritasnya dalam waktu yang singkat. Nah, sifat ini harus didisiplin oleh masing-masing untuk melakukan sesuai tipikal yang dipilih. Contoh, investor memang harus lama karena dia dapatnya dari dividen
dan dari kupon, dari obligasi. Nah, kalau spekulator, karena kalau kita membeli contoh Bitcoin, maka akan ada naik turun, pasti akan naik turun. Contoh, kita berspekulasi di pasar perumahan, maka pasti harga rumah akan naik turun. Nah, seperti itu sama. Jadi ketika investor terus dia membeli suatu saham terus menjualnya dengan cepat, berarti dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang bagus. Jadi yang namanya investor dia harus jangka panjang. Kalau spekulator harus jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan. Jika mungkin kalau gitu kan enak, mungkin ada yang bilang kalau gitu kan enak jadi spekulator saja, bisa untung cepat. Tapi kalau kita melihat dari sejarah penciptaan kekayaan yang sangat besar itu didapatkan oleh mereka yang menjadi investor. Contoh, Henry Ford, dari salah satu orang paling kaya di dunia. Terus John D. Rockefeller. John D. Rockefeller ini kalau di sekarang sekitar 3 kalinya Elon Musk. Jadi orang terkaya di dunia hari ini. Nah, John D. Rockefeller ini punya Standard Oil, Chevron, Exxon, dan lain-lain. Nah, dan dia jadi kaya karena jadi investor, bukan jadi trader, beli sekarang jual, beli sekarang jual. Nah, contoh lagi adalah Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini jadi punya perusahaan baja dan besi yang sangat besar, terbesar di dunia saat itu. Kemudian dia dan itu dimulainya sejak muda, terus dia jual ketika mau meninggal. Jadi semua investor itu kalau pemilihannya tepat, baik investor itu mau dia beli saham atau membangun perusahaan, maka dia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Contohnya Warren Buffett. Warren Buffett sejak tahun 65 tidak pernah mendirikan perusahaan yang besar, tapi dia bisa menjadi sangat kaya sekali dari tahun 80-an sampai tahun sekarang. Jadi seperti itu. Kalau kita sebagai investor mau memberi perhatian lebih pada apa yang kita beli, maka kita akan sangat bisa menjadi kaya. Banyak yang mengira kalau menjadi investor itu cukup membeli di bawah harga asli atau harga dasar, terus menjual ketika harganya di atas harga dasar. Tapi itu bukan investasi yang bijak. Itu tidak bisa dibilang investasi yang bijak. Kenapa? Karena contoh, harga normalnya, harga nilai realnya atau nilai aslinya suatu perusahaan itu 10 triliun. Harga sahamnya itu 1.000. Kita tidak bisa bilang ketika harganya turun jadi 975 per saham, kita bisa bilang, oh ini sudah di bawah harga, maka bisa dibeli. Terus nanti ketika 1025 dijual, jadi untung Rp50 atau 5%. Tidak bisa begitu. Karena yang disebut investasi adalah bila kita membeli, disebut investasi yang bijak adalah ketika kita membeli jauh di bawah nilai aslinya. Dan ini juga dijelaskan di buku yang tahunnya hampir sama, yaitu Security Analysis oleh Benjamin Graham dan David Dodd, seperti itu. Jadi investasi yang bijak itu harusnya ketika kita membeli suatu aset, suatu sekuritas, suatu perusahaan jauh di bawah nilai aslinya. Contoh nilai aslinya 10 triliun. Terus kita membelinya di 2 triliun. Maka ada margin pengaman yang sangat besar sehingga ketika balik ke 10 triliun aja kita sudah untung sangat banyak. Dan itu akan sangat mengurangi resiko. Dan itu adalah investasi yang bijak. Nah, banyak dari investor itu membutuhkan banyak dari investor itu ketika dia sudah membeli yang bagus,
dia sudah mendapatkan harga beli yang jauh lebih murah daripada harga dasar, dan dia sudah mendapatkan dividen setiap tahun, maka ketika harga menjadi normal, dia akan mendapat keuntungan yang sangat banyak. Dan dia akan dapat keuntungan dari penjualan prinsipal. Jadi prinsipal ini penjualan dari sahamnya. Dan ketika waktu menunggu itu, dia dapat pendapatan dari pendapatan dividen. Jadi investor itu yang seperti itu, dan investasi bijak yang seperti itu. Bila ada pertanyaan terkait bab ini, part ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.